Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Insinyur Agus Pramono, STM TPS Tech, dan para asisten pendamping. Material komposit adalah dua material yang digabungkan menjadi satu material, di mana harapannya satu material yang dihasilkan ini memiliki sifat ataupun karakteristik yang lebih baik daripada material asalnya. Karena tujuan dari material komposit inilah, di era sekarang ini, material komposit banyak dimanfaatkan dan diterapkan di berbagai bidang. Dengan harapan di mana produk-produk yang dihasilkan juga akan meningkatkan performa karena sifat dari material yang dipakainya itu terjadi peningkatan sifat juga. Salah satu contoh bidang yang memerlukan material komposit yaitu adalah bidang konstruksi sipil. Jadi konstruksi sipil secara garis besar mungkin yang kita ketahui ada konstruksi bangunan, konstruksi jembatan, dan juga beberapa bagian-bagian dari konstruksi bangunan itu sendiri. Uh, jadi rekan-rekan kita di sini berpikir bahwa konstruksi sipil itu tidak bisa lepas dari suatu perkotaan, di mana jika kita datang ke sebuah kota pasti kita akan melihat beberapa konstruksi sipil seperti konstruksi bangunan, konstruksi rumah, dan juga konstruksi jembatan. Karena itu, adapun presentasi kita hari ini kita akan membahas mengenai composite learning, exploring the corner of the city. Perkenalkan, saya Gifar Raihan, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya adalah moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu ada Ananda Putri Irdan dengan NIM 421004, lalu ada Jahurato Nakia dengan NIM 421008, lalu ada saya sendiri Gifar Raihan dengan NIM 421011, lalu ada Ataya Raka Ramadan dengan NIM 421015, dan yang terakhir ada Cindy Tritania dengan NIM 421022. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama yaitu teori umum tentang komposit, lalu yang kedua gambaran umum tentang konstruksi sipil, lalu yang ketiga ada aplikasi komposit dalam konstruksi sipil, dan yang terakhir adalah proses pembuatan atau manufacturing proses dari konstruksi sipil itu sendiri. Nah, sebelum kita jauh aplikasi komposit pada konstruksi sipil, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari komposit. Jadi komposit itu berasal dari kata to compone yang berarti menyusun atau menggabungkan. Jadi secara definisi, komposit ini yaitu material yang dibentuk dari campuran dua atau lebih material dengan tujuan untuk mendapatkan mechanical properties atau sifat mekanis yang lebih baik dan lebih bernilai dari material sebelumnya. Bahan komposit ini terdiri dari dua jenis, yaitu matriks dan reinforce atau penguat. Matriks merupakan bahan yang digunakan untuk mengikat serat. Matriks yang digunakan bisa dari bahan polimer yang mudah dibentuk. Matriks biasanya bersifat lunak, elastis, dan bersifat pengikat. Matriks merupakan fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau volume fraksi terbesar atau dominan. Selanjutnya reinforce atau penguat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada reinforce. Reinforce adalah komponen kedua untuk mendukung matriks dalam struktur komposit. Contohnya reinforce yaitu flat slab reinforce adalah flat beton bertulang yang pemasangannya ditumpu secara langsung oleh kolom-kolom beton. Flat slab reinforce juga menjadi flat beton bertulang yang kuat dan kokoh untuk berbagai bangunan konstruksi masa kini. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara komposit dengan konstruksi sipil. Jadi, pada abad ke-20, teknologi konstruksi dan desain manufaktur semakin maju. Penggunaan material baru seperti fiberglass, plastik, dan komposit memungkinkan pembangunan struktur dan peralatan yang lebih ringan dan kuat. Dengan adanya kemajuan teknologi dalam produksi dan penggunaan komposit, konstruksi sipil dan desain manufaktur dapat semakin mengoptimalkan penggunaan material yang lebih efisien. Hal ini tentu dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan keamanan dan kualitas produk. Oleh karena itu, penggunaan komposit dalam konstruksi sipil terus berkembang hingga saat ini. Boleh next.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang civil of construction, di mana yang pertama itu ada konstruksi bangunan. Nah, konstruksi bangunan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu konstruksi bagian bawah adalah pondasi, konstruksi bagian tengah itu terdiri dari dinding, kolom, dan ring balok, serta konstruksi bagian atas itu terdiri dari atap. Selanjutnya ada sistematik struktur jembatan. Pada gambar pertama ini adalah sistematik struktur bagian atas jembatan yang terletak pada atas bangunan jembatan yang fungsinya untuk menampung seluruh beban yang timbul akibat lintasan kendaraan maupun orang. Nah, selanjutnya yang gambar kedua itu ini adalah sistematik struktur bagian bawah jembatan yang terletak pada bagian bawah jembatan yang dimana fungsinya untuk memikul seluruh beban yang disalur oleh bagian atas jembatan dan beban akibat dari bagian bawah itu sendiri. Kemudian disatukan ke pondasi. Nah, pondasi ini merupakan bagian pada jembatan yang fungsinya untuk menerima beban-beban dari bangunan bawah dan menyalurkan ke tanah. Lalu ada pilar. Pilar ini digunakan sebagai penahan gaya vertikal jembatan yang memiliki 2 fungsi utama, vertikal dari struktur atas ke pondasi dan juga sebagai penahan gaya horizontal yang ada pada jembatan itu sendiri. Selanjutnya adalah aplikasi komposit pada konstruksi bangunan berupa dinding, yaitu panel dinding dan panel atap. Seperti yang kita ketahui, dinding konvensional umumnya terbuat dari batu bata, semen. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kini sudah banyak yang tersusun dari material komposit berbentuk panel. Contohnya adalah ACP dan GRC. ACP atau aluminium komposit panel merupakan panel datar yang terdiri dari inti non-aluminium berupa polietilen yang disatukan di antara 2 lembar aluminium. Kemudian lembar aluminium tersebut dilapisi dengan cat berbahan polyester. Selanjutnya yaitu GRC atau glass reinforced concrete. GRC ini merupakan material panel dinding yang terbuat dari campuran beton yang di dalamnya diberikan serat kaca tahan alkali. Selanjutnya panel atap berupa fiberglass. Fiberglass ini merupakan material komposit yang tersusun atas serat kaca sebagai penguat dan matriks berupa polyester. Boleh next. Adapun penerapan aplikasi komposit dalam bidang konstruksi bangunan itu yang pertama dari konstruksi pondasi. Yang kita ketahui biasanya pondasi-pondasi konvensional itu kita memakai beton, material beton atau concrete. Nah, jadi material beton ini memiliki kekuatan tekan yang sangat besar. Namun kelemahannya, concrete ataupun beton ini memiliki kuat tarik yang cukup rendah. Karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, komposit menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut, di mana pada era sekarang ini, concrete ataupun beton itu biasanya dipadukan dengan beberapa jenis material lain. Adapun kami di sini mengklasifikasikannya menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah beton bertulang atau disebut juga dengan reinforced concrete. Di mana reinforced concrete ini material utamanya itu adalah beton itu sendiri, namun diperkuat oleh tulangan baja. Lalu yang kedua ada glass reinforced concrete, di mana glass reinforced concrete ini material utamanya tetap yaitu material beton, namun material penguatnya itu menggunakan kaca yang sifatnya itu tahan alkali. Dan yang terakhir itu ada fiber concrete atau beton berserat, di mana material utamanya juga masih beton, namun diperkuat oleh serat. Serat yang digunakan itu ada 2 jenis, ada serat alami dan juga ada serat sintetis. Serat alami itu yang biasa digunakan itu seperti ada contohnya rumput gajah, lalu ada juga serat kelapa, bambu, serat tebu, dan masih banyak lagi. Lalu serat sintetis itu yang biasa digunakan contohnya adalah seperti polyester, polyetilen, lalu ada aramid, lalu ada karbon, dan masih banyak lagi.
Secara lengkapnya nanti macam-macam serat sintetis ataupun serat alami itu dapat kita lihat di grafik berikutnya saat bagian mechanical properties. Nah, dalam konstruksi bangunan khususnya pondasi, jika material utamanya itu terbentuk dari beton atau konkrit, maka disebut sebagai concrete matrix composite. Mungkin bisa di next. Nah, the main structure of building atau struktur utama dalam konstruksi selain dari pondasinya itu sendiri, ada juga struktur tengahnya yaitu ada dinding dan juga atap. Nah, struktur dinding itu biasanya yang kita gunakan itu adalah yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, ada ACP dan juga ada glass reinforced concrete atau GRC. Jadi ACP ini dulunya adalah sebuah produk dari Alusingan. Terinspirasinya ya. Jadi Alusingan itu membentuk sebuah produk namanya itu Aluboard. Lalu Aluboard ini dipatenkan hanya 20 tahun. Setelah 20 tahun berlalu, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang menciptakan material serupa dan lahirlah cikal bakal dari aluminium composite panel itu. Jadi aluminium composite panel itu yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, dia sebetulnya adalah material polimer yang diapit oleh 2 lembar aluminium dan lalu permukaannya itu nanti dicat oleh polyester seperti itu. Lalu sedangkan kalau atap, salah satu atap yang populer ya digunakan material kompositnya itu adalah fiberglass. Di mana fiberglass ini merupakan gabungan dari material polimer dan juga material keramik berupa serat kaca. Next. Baik, untuk aplikasi komposit pada konstruksi sipil selanjutnya yaitu ada jembatan. Seperti yang kita tahu, jembatan itu merupakan sebuah perlintasan kendaraan ataupun manusia yang digunakan untuk melewati sebuah rintangan. Nah, rintangan itu bisa berupa sungai, jurang, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, jembatan ini harus didesain dan dibangun sedemikian rupa supaya dapat menerima beban-beban, baik beban dari jembatan itu sendiri, beban dari kendaraan, ataupun beban dari alam, seperti angin dan juga gempa bumi. Nah, aplikasi komposit pada jembatan ini terdapat pada strukturnya, yaitu struktur gelagar jembatan, dan juga slab jembatan atau lantai jembatan. Gelagar jembatan ini merupakan tempat tumpuan atau penumpu dari jembatan yang akan mendukung semua beban yang nantinya akan diteruskan hingga ke struktur bawah jembatan. Material yang digunakan untuk gelagar jembatan ini yaitu beton bertulang dan juga baja. Selanjutnya yaitu slab jembatan atau lantai jembatan. Slab jembatan ini adalah lantai jembatan yang digunakan untuk perlintasan utama dari kendaraan ataupun manusia. Oleh karena itu, jembatan ini berpapasan langsung dengan beban yang akan diterimanya. Beban yang diterima oleh slab jembatan ini akan didistribusikan. Material yang digunakan pada slab jembatan ini yaitu baja dan tulangan besi, dan juga beton bertulang. Selanjutnya, Jadi rekan-rekan, untuk mengetahui bagaimana kita menyusun suatu material komposit, tentunya kita harus mengetahui dulu karakteristik dari sifat-sifat material asalnya. Salah satu parameter yang bisa kita ketahui untuk mengetahui karakteristik dari material asal itu kita bisa meninjaunya dari mechanical properties, di mana mechanical properties ini juga ada salah satu penentu apakah material komposit tersebut bisa dikatakan berhasil atau tidak. Jadi menurut teori rule of mixture bahwa komposit yang dihasilkan itu harus memiliki range sifat
yang hampir sama atau bukan hampir sama, tapi memasuki range ya, range antara material asalnya dengan material yang nanti dihasilkan seperti itu. Nah, dalam konstruksi sipil itu mechanical properties yang sangat diperhatikan diantaranya itu ada tensile strength, elongation, dan juga modulus of elasticity. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu dari tensile of strength. Jadi kekuatan tarik ya, dari beberapa jenis material yang sudah kita dapatkan dari literatur, yaitu dapat kita lihat pada grafik tersebut, di mana tensile strength tertinggi itu ada pada material aramid sebesar 3.600 MPa, sedangkan yang terendahnya itu ada di beton, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 MPa. Yang sudah saya sebutkan tadi bahwa beton memang memiliki kekuatan tarik yang rendah, sehingga itu perlu dipadukan dengan material-material yang memang memiliki kekuatan tarik yang cukup besar. Selanjutnya mechanical property ditinjau dari elongasinya. Nah, untuk yang terbesar di sini yaitu ada coconut fiber dengan 41% dan yang paling terendah itu ada grafit yaitu sekitar 1%. Nah, di sini terdapat beberapa nilai 0%, bukan berarti bahwa dia ini ditinjau elongasinya 0, tetapi belum ada pengujian lebih lanjut terkait bahan material tersebut. Baik, mechanical property selanjutnya yaitu yang ditinjau adalah dari modulus elastisitas atau modulus of elasticity. Jadi modulus elastisitas di sini itu yang paling tertinggi itu ada pada material grafit, yaitu sebesar 415.000 MPa, sedangkan yang paling terendahnya itu ada pada aluminium, yaitu 7 kali 10 pangkat min 7. Saya juga tadi sempat lupa memberitahu ya bahwa benar yang rekan saya tadi sebutkan bahwa ada beberapa memang material yang nilainya itu 0, entah itu 0 MPa atau tadi di elongasi itu 0%. Artinya 0 itu bukan berarti memang dia nilainya itu seperti itu. Namun nilai 0 ini mengartikan bahwa kita belum menemukan pengujian yang sesuai ya untuk material tersebut. Jadi material yang nilainya 0 itu kita belum menemukan secara literatur berapa nilai yang pastinya seperti itu. Sehingga 0 ini artinya memang belum dilakukan pengujian atau memang kami belum menemukan literatur yang seperti itu. Lalu untuk selain mechanical properties, salah satu hal yang bisa dijadikan sebuah parameter ya dalam konstruksi sipil itu bahwa konstruksi sipil itu biasanya itu ditinjau dari seberapa kuat dia dihantam oleh impact secara tiba-tiba. Nah, salah satu impact ataupun beban yang datang secara tiba-tiba yang sangat diperhatikan dalam konstruksi sipil itu adalah gempa bumi. Nah, itu dalam skalanya itu ada skala MMI namanya, yaitu skala Mersali, di mana skala ini tuh menunjukkan seberapa besar gempa terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Nah, salah satunya yang sudah saya dapatkan setelah saya berdiskusi dengan rekan saya memang anak sipil, itu salah satunya kita bisa menggunakan software yang bernama ETABS, di mana ETABS itu nanti kita akan menguji kelendutannya ketika nanti dihantam oleh gempa dengan sekian Richter atau sekian magnitudo, maka lendutan yang dihasilkan itu seperti apa. Semakin kecil lendutannya, maka artinya bangunan tersebut memang semakin kokoh jika diterpa oleh gempa bumi ataupun impact secara tiba-tiba. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu proses manufacturing. Yang pertama yaitu proses manufacturing pada bangunan gedung. Di mana pertama itu pembuatan fondasi terlebih dahulu dengan menggunakan fondasi batu kali seperti terlihat pada video ini. Kemudian di sini pemasangan tulangan besi untuk slope. Setelah dipasang tulangan besinya lalu dicor, lalu pemasangan lantai yaitu dengan menggunakan besi bertulang juga, kemudian pemasangan kolom bangunan yaitu dengan beton bertulang, lalu pemasangan balok, lalu pengecoran untuk lantai kedua. Lalu selanjutnya
proses manufacturing pada jembatan. Pada jembatan ini, yang pertama-tama yaitu melakukan pembangunan pondasi terlebih dahulu dengan menggunakan tiang pancang atau disebut juga dengan pemancangan, seperti terlihat pada video. Kemudian pembangunan pilar-pilar jembatan dengan menggunakan beton bertulang, di mana besi tulangan yang dicor dengan beton. Setelah pilar-pilar terbentuk, lalu dipasang gelagar jembatan. Gelagar jembatan ini terbuat dari baja yang dipadukan dengan beton bertulang juga, hingga menjadi lebih kuat. Pada video terlihat pada gambar yang berwarna kuning, yang disusun secara merata. Lalu pemasangan slab atau lantai jembatan dengan menggunakan beton bertulang juga. Selanjutnya adalah proses manufacturing pada panel dinding. Gipsum yang sudah terkalsinasi dicampurkan dengan air, semen putih, dan bahan kimia. Kemudian, campuran tersebut disebarluaskan pada meja dan diselingi dengan serat kaca. Setelah gipsum mengering, kemudian campuran tersebut dilepaskan dari cetakan dengan hati-hati seperti yang tertera pada video. Selanjutnya proses manufacturing pada panel atap. Bahan dasar dari fiberglass ini adalah resin, katalis, dan serat. Proses pengerasan fiberglass ini akan berlangsung ketika reaksi antara resin dengan katalis. Jadi semakin banyak katalis yang digunakan, maka proses pengerasan fiberglass akan semakin cepat. Baik, selanjutnya yaitu standar untuk proses manufacturing. Nah, secara umum, proses manufaktur pada gedung-gedung atau bangunan yang ada di Indonesia khususnya, yaitu menggunakan standar yang pertama yaitu standar peraturan beton bertulang tahun 1971, kemudian peraturan pembebanan pada bangunan tahun 1983, lalu ASTM, lalu standar industri Indonesia, lalu standar tata cara untuk perhitungan struktur beton untuk bangunan tahun 1991, lalu perencanaan beton bertulang dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan juga bangunan tahun 1986. Untuk baja yang dipadukan dengan beton sendiri, menggunakan standar yaitu untuk uji tekan, yaitu menggunakan standar ASTM C39 atau C39M. Lalu untuk uji modulus elastisitasnya yaitu dengan menggunakan standar ASTM C469 atau C469M. Lalu untuk uji tariknya yaitu menggunakan standar ASTM C496 atau C496M. Lalu untuk uji kelenturannya menggunakan standar ASTM C78 atau C78M. Lalu untuk jembatan sendiri mempunyai standar yaitu standar pembebanan pada jembatan jalan raya tahun 1987, lalu RSNI tahun 2005, dan juga SNI tahun 2016 tentang standar pembebanan. Next. Jadi ini adalah referensi yang kita gunakan untuk menyusun makalah ataupun PPT dalam presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4. Mohon maaf jika penyampaian presentasi dari kelompok kami ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang sulit dimengerti. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Agus Pramono STM TPS Dites dan juga para asisten pendamping. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.